Dan hari ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Belum lama ini ada yang menanyakan ke channel saya, "Kok Rudy barusan naik ke brown belt ya? Kok nggak ada videonya kok?" Dan itu betul adanya, saya barusan naik ke brown belt. Oke, dan sebelum saya membahas itu, kita akan melakukan sebuah unboxing. Oke guys, check this out. Dan paket ini isinya dua buah sabuk, satu sabuk coklat dan satu sabuk hitam. Dua-duanya dari Hook Fight Gear. Dan tentunya Anda bahkan bertanya-tanya, "Loh kok ada sabuk hitamnya? Kan naiknya ke sabuk coklat." Akan saya bahas setelah ini. Tapi sekarang kita akan membahas dulu mengenai sabuk coklat saya. Yes, saya mendapatkan sabuk coklat belum lama ini pada waktu saya mengikuti seminar di Bali. Jadi ada satu buah acara tahunan yang dilakukan di Bali namanya Sinergi Training Camp. Dan kebetulan ini sudah beberapa tahun tidak diadakan karena faktor COVID dan sebagainya. Jadi lama beberapa tahun, 2-3 tahun ini tidak ada training camp. Dan tahun ini, tahun 2003, karena sudah aman, kita mengadakan lagi training camp di Bali. Dan pada saat training camp, setelah latihan hari kedua, saya mendapatkan panggilan dari Prof Niko dan saya mendapatkan sabuk coklat saya. Beda warnanya. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Rudy Suryajaya. Saya adalah praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan saat ini saya mengajar di klub saya bernama Shaka BJJ Academy di kota Surabaya. Oke, jadi sabuk coklat ini adalah satu pencapaian yang cukup panjang setelah saya memulai Brazilian Jiu-Jitsu tahun 2009-2010. Why? Kalau saya boleh bicara, saya mendapatkan sabuk BJJ itu adalah betul perjalanan yang panjang. Mungkin agak berbeda sedikit dengan perjalanan kalau Anda di bela diri lain, di mana yang namanya ujian itu terstruktur. Jadi ada jadwalnya 6 bulan sekali ujian atau mungkin setahun sekali ada ujian dan sebagainya. Di Brazilian Jiu-Jitsu semua itu adalah sesuatu yang berbeda-beda. Dua orang yang sama yang memulai perjalanan Jiu-Jitsu pada tanggal yang sama belum tentu mendapatkan sabuk berikutnya pada tanggal dan tahun yang sama. Kenapa? Karena perjalanannya tiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa mendapatkan materi lebih cepat, mungkin menerima lebih cepat, dia bisa latihan lebih sering, dia punya kesempatan lebih banyak mungkin dan sebagainya. Itu bisa jadi ya sabuk lebih cepat. Jadi terusan kok saya boleh bicara, perjalanan saya dari tahun 2010, 2009, 2010 sampai tahun 2023, hampir 13 tahun saya berlatih. Saya saat ini mendapatkan sabuk coklat. Terus terang kok boleh bicara, yes, saya sangat bangga dengan pencapaian tersebut karena tidak banyak teman-teman saya yang dulu mulai berlatih bersama-sama dengan saya yang masih berlatih saat ini. Banyak teman-teman saya yang dulu mulai bersama-sama berhenti latihan dan hari ini mereka nggak latihan. Jadi nggak bersama-sama dengan saya. Bersama-sama dengan saya adalah teman-teman yang baru, teman-teman murid-murid saya yang berlatih bareng-bareng di Shaka BJJ Academy dan sebagainya. Bukan perjalanan yang mudah karena memang banyak halangan dalam orang hidup. Ada perubahan-perubahan. Kita berkeluarga, kita mungkin punya anak, kita punya pekerjaan, ada masalah pekerjaan, kita ganti pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Kadang kita bisa latihan sering, kadang kita agak jarang-jarang bisa latihan, mungkin harus lembur pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, sebetulnya BJJ adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Kalau Anda ngomong pertandingan, Anda harus cepet-cepetan, siapa lebih cepat dia yang menang dan sebagainya. No, that's not the point. Kalau Anda ngomongkan mengenai perjalanan di Brazilian Jiu-Jitsu, ya perjalanan tentang diri kita sendiri. About us, bagaimana kita ini menjalani perjalanan kita di BJJ itu. Kadang kita akan cepat, kadang kita harus berjalan lebih lambat, kadang kita berjalan cepat lagi, kadang berjalan lebih lambat. Tetapi selama kita tidak berhenti, selama Anda tidak berhenti latihan, ya tentunya pelan-pelan skill Anda akan bertambah, pengetahuan Anda bertambah, pengalaman Anda bertambah, Anda akan naik ke peringkat yang berikutnya. Ya, jadi Anda harus pahami kalau Anda barusan naik ke sabuk biru, Anda adalah benchmark bagi teman-teman Anda di klub Anda, di gym Anda. Kalau naik sabuk biru ya ini patokannya. Kalau Anda menjadi sabuk purple, Anda akan jadi benchmark berikutnya. Kalau Anda di sabuk purple, teman-teman Anda yang sabuk biru akan memandang Anda sebagai benchmark untuk menjadi sabuk purple, sabuk ungu. That's it. Jadi memang ya begitulah adanya
Di Brazilian Jiu-Jitsu kalau Anda naik sabuk otomatis Anda akan jadi benchmark berikutnya dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi tentunya seorang coach tidak akan gampang-gampang memberikan sabuk. Oke, kamu saya kasih sabuk biru, kamu saya kasih sabuk ungu, saya kasih kamu sabuk coklat. No, itu akan menentukan kualitas dari generasi berikutnya. Karena kalau saya menaruh standar yang rendah, let's say sabuk biru saya berikan standar yang rendah. Oke, kamu gampanglah jadi sabuk biru, gampang. Otomatis benchmarknya akan semakin lama semakin turun. Kalau saya sebagai seorang coach, saya akan menentukan sebuah standar patokan. Saya beri satu patokan. Ini patokan untuk kamu menjadi sabuk biru. Jadi kalau Anda belum sampai ke level itu, otomatis saya tidak akan mengajukan Anda untuk ujian sabuk biru. Dan seterusnya. Oke. Itu yang harus dipahami di BJJ agak berbeda mengenai sabuk dengan bela diri lainnya. Oke guys, jadi kalau saya menggunakan sabuk coklat, ya otomatis saya saat ini menjadi sebuah benchmark bagi teman-teman di tempat saya latihan di Shaka BJJ untuk sabuk coklat. Ini benchmarknya. Kok jadi beban ya kok ya? Ya that's it. Anda sekarang mau jadi patokan dimanapun, di tempat kerja, di tempat sekolah, dimanapun, seseorang itu akan menjadi sebuah benchmark. Let's say Anda jadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Teman-teman Anda level di bawah Anda, level supervisor, anak baru masuk kerjaan, mereka akan memandang Anda sebagai seorang manajer, sebagai benchmark. Oh, berarti kalau mau jadi manajer prestasinya harus seperti ini. Kalau saya mau jadi seorang supervisor prestasinya harus seperti ini. Sama seperti itu. Oke, di tempat sekolah pun juga demikian, walaupun sekarang nggak ada ranking, tetapi tetap ada patokan. Pasti ada yang dilihat dong, yang anak pinter yang mana? Oh, yang pinter matematika, yang pinter si A. Kalau soal pelajaran biologi yang pinter si B, itu tetap ada, disukai nggak disukai di mana-mana itu juga ada. Jadi di Brazilian Jiu-Jitsu juga demikian. Belt bukan sekedar oke Anda saya kasih, kasihan kamu udah lama saya kasih belt. No, Anda harus membuktikan bahwa memang Anda well deserved. Oke, Anda benar-benar sudah dapat sabuk ini, benar-benar Anda punya skill dan kemampuan untuk bisa mempertanggungjawabkan sabuk ini. Oke guys, jadi itu bedanya. Kalau Anda menanyakan, loh kenapa di BJJ nggak ada jadwal ujian? Yes, karena skill masing-masing orang, kemampuan mencapai skill tersebut itu akan berbeda-beda. Ada yang bisa lebih cepat, ada yang lebih lambat, dan sebagainya. Tetapi soon or later, kalau Anda tidak berhenti latihan, Anda akan mencapai peringkat yang lebih tinggi. Dan tentunya tadi Anda ada yang bertanya-tanya, kenapa kok Rudy kok juga punya sekarang sudah menyiapkan yang namanya sabuk hitam? Yes, ini sabuk hitam. Kapan kok dapat sabuk hitamnya? Nggak tahu. Perlu nasang kaget nggak? Enggak. Tetapi Anda harus pahami, kalau Anda yang ikut di tempat saya latihan sudah beberapa tahun di tempat saya, Anda akan tahu bahwa saya sudah menyiapkan sabuk coklat itu dari beberapa waktu yang lalu. Saya sudah punya sabuk coklat sejak saya sabuk ungu. Kapan saya punya sabuk ungu? Saat saya sabuk biru. Kapan saya punya sabuk biru? Saat saya sabuk putih. Kok gitu kok? Yes. Itu adalah buat saya pribadi. Ini belum tentu sama untuk orang-orang lain. Oke, buat saya pribadi, satu cara buat saya memotivasi untuk saya terus latihan supaya saya tidak berhenti latihan adalah saya membeli sabuk satu peringkat di atas saya. Saya simpen di rumah kok. Saya punya sabuk coklat yang sudah saya simpen hampir 5 tahun, 4 tahun lebih, hampir 5 tahun saya simpan. Sejak kapan? Sejak saya dapat sabuk ungu saya. Jadi saya mulai BJJ tahun 2009-2010. Saya dapatkan sabuk biru tahun 2014. Lama kan? 5 tahun. Kalau Anda ikut di tempat lain mungkin dari putih ke level berikutnya mungkin 6 bulan setahun udah naik peringkat. Di BJJ no. Saya dari sabuk putih ke biru itu tahun 2009-2010, baru dapat biru tahun 2014. Saya dapat sabuk ungu 2018. Saya naik sabuk brown, sabuk coklat tahun 2023. Lama, ya lama, but that's it. Selama kita tidak masang target, saya harus cepat naik sabuk, saya harus segera ini itu. Anda enjoy perjalanannya, Anda enjoy aja latihannya, Anda enjoy, Anda latihan, belajar, latihan. Anda naik juga kok akhirnya. Dan kenapa saya membeli sabuk hitam ini? Karena buat saya ini reminder. Saya nggak akan berhenti latihan sebelum masuk ke peringkat sabuk hitam. That's it.
Itu yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Anda mau tiru yang saya lakukan, boleh. Anda yang saat ini sedang latihan Brazilian Jiu-Jitsu, Anda sabuk apapun, beli satu sabuk di atas Anda. Loh kok nanti kan dapat sabuk dari waktu saya ujian kan saya dapat sabuk, waktu saya dipromot kan saya dapat sabuk. Yes, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti Anda punya sabuk 2, that's it. Oke, Anda beli aja satu sabuk, simpan. Anda lihat sering-sering, Anda lihat, oh ya, saya masih sabuk putih nih, saya udah punya sabuk biru. Saya dulu beli sabuk biru waktu saya sabuk putih. Jadi Anda di rumah Anda sudah punya. Saya nggak akan berhenti sebelum saya mencapai sabuk biru. That's it, simple. Jangan bayangin, oh saya mau jadi black belt, kejauhan, lama. Kalau Anda sabuk putih, Anda beli satu step di atas Anda, beli sabuk biru. Why? Simple. Karena Anda punya goals, saya tidak akan stop sebelum saya sabuk biru. That's it, simple, sesimpel itu. Itu buat Anda ingat-ingat, oh saya masih putih ini, belum biru, saya mau lanjut sampai biru. Saat Anda sabuk biru, Anda beli sabuk ungu. Begitu Anda biru, Anda beli sabuk biru, punya sabuk biru, dapat dari promosi, yes Anda beli sabuk ungu. Beli, simpan, taruh di meja, taruh di kamar, terserah yang Anda sering lihat. Why? Saya tidak akan berhenti latihan sebelum saya sabuk ungu. Kapan sabuk ungu ini? Nggak tahu. Biru ke ungu ini bisa beberapa tahun juga. Minimal kalau Anda ngikutin BJJF itu 2 tahun paling nggak. Biru ke ungu. Minim. Ya kan? Kalau Anda latihan cuma seminggu sekali ya lebih lama. Minggu 2 kali lebih cepat dikit. Tiap hari lebih cepat. That's it. Sesimpel itu. Kalau nanti Anda sabuk ungu, seperti yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, 2018 saya beli sabuk coklat. Saya punya sabuk coklat, saya beli, saya simpen. Saya taruh di kamar. Yes, that's it. Sesimpel itu. Taruh aja. Kapan kau sabuk coklatnya? Nggak tahu. Dan nggak usah dipikirin. Latihan aja terus. Dan sekarang yang saya lakukan, saya beli sabuk hitam. Kapan kau sabuk hitam? Nggak tahu. Jangan dipikir, itu masih perkara yang lama, panjang, kapan, nggak usah dipikir. Yang Anda perlu ingat-ingat adalah Anda nggak akan berhenti latihan sebelum saya mencapai sabuk hitam. Jadi semoga itu bisa jadi motivasi buat Anda untuk Anda yang berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Jangan pernah berpikir kapan saya naik sabuk. Jangan pernah berpikir kapan saya naik peringkat. Forget it. Okay, just keep on training, keep on showing up. Keep on training, keep on training, keep on training. Sooner or later Anda pasti naik sabuk. So keep on training and hope to see you all on the mat guys. Os.